Jadi kita langsung ya, kita mulai materinya. Sekarang kita mulai langsung ke materi api unggun. Di layar adik-adik sudah tampil apa yang kakak tampilkan? Bapak. Oke. Dari apa yang disampaikan oleh tadi jadi ada dua bagian usaha ada kakak yang mau bertanya. Aku sepertinya akan bertanya itu Aku dari keluarga Sumatera. Oke. Ada yang tampil, adik-adik? Kakak yang lain kalau mau bertanya silakan basic aja. Ada Pak. Tampilan layarnya tampil. Ada adik? Salam pramuka. Ada beberapa yang saya tanyakan. Pertama kan tentang mekanisme pelaporan. Adakah sebuah mekanisme di gerakan pramuka ini untuk membuat laporan? Kalau saya tadi coba-coba cek di Google ya tentang Coca-Cola itu seperti ini aja ya layarnya ya. Kalau saya presentasikan dia hilang tulisannya. Baik adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Nah, hari ini kakak akan membahas tentang api unggun. Ya, apa sih api unggun itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu api unggun? Baik, langsung api disebut di dalam Al-Quran sebagai nar. Api diciptakan oleh Allah untuk kehidupan manusia. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari api. Tetapi bila tidak hati-hati, api dapat membahayakan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini ya. Kemudian api ya memiliki dua jenis api unggun. Yang pertama api unggun yang alami. Halo? Ya, Pak. Ya. Yang pertama api unggun alami, yang kedua api unggun buatan. Yang dimaksud api unggun alami adalah tumpukan-tumpukan kayu ya ditumpuk menjadi satu, dibentuk sedemikian rupa, kemudian ada penyalaan apinya. Sedangkan untuk api unggun buatan ini biasanya dilakukan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Api unggun buatan ini biasanya digunakan kipas, kemudian kertas dan sebagainya untuk menyalakan untuk membuat api unggun yang buatan. Kemudian sejarah api unggun, dalam tradisinya api unggun dimaksud sebagai sarana untuk menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, isyarat keadaan bahaya, bagian dari upacara keagamaan atau perayaan, atau sebagai perapian untuk memasak makanan. Oke. Kemudian orang sering berkumpul di sekitar api unggun untuk menyanyi, menari, atau bermain kembang api. Bahan makanan seperti ubi jalar, singkong, atau jagung bisa dimasak dengan cara dibakar dengan api unggun. Makanan juga bisa ditusuk dengan ranting kayu atau tongkat besi sebelum dipanggang. Alat masak seperti panci dan wajan juga bisa digunakan di atas perapian dengan bantuan penumpu dari batu atau kayu. Itu bisa dibagi atau misalnya Bentar ya, Dek. Ini masih ada yang masuk. bisa juga bagi ke Kuantas.
Jelas ya suara saya ya? Mas, Pak. Oke, siap. Lanjut. Kita lanjut. Api unggun pramuka, ya. Kakak garis bawahi dulu, adik-adik. Ini ada sejarah api unggun yang kakak bahas tadi. Api unggun itu dulunya digunakan sebagai alat untuk upacara keagamaan atau perayaan. Ya, ini bagi agama-agama tertentu saja, ya. Kalau kita di Indonesia sendiri, api unggun ini digunakan hanya untuk sarana kita bersilaturahmi, kemudian menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, juga sebagai isyarat bahaya, tapi bukan bagian dari upacara keagamaan atau perayaan, ya. Jangan sampai nanti ada yang menggunakan api unggun sebagai upacara keagamaan atau perayaan, dianggap api itu sebagai dewa yang harus disembah-sembah, ya. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian api unggun pramuka, cara berapi unggun nenek moyang kita itu perlu ditumbuh kembangkan dalam kegiatan pramuka sebagai alat pendidikan. Bahan yang diperlukan dalam api unggun ialah kayu atau bisa juga dengan api unggun yang buatan tadi menggunakan kipas. Api unggun dalam pramuka merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka khususnya pada malam hari. Ya, tidak mungkin api unggun dilaksanakan di siang hari. Kemudian api unggun sebagai kegiatan di alam terbuka dapat mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik sehingga tepat kiranya jika dikatakan bahwa api unggun merupakan suatu alat pendidikan, ya. Makanya api unggun ini dinyalakan juga sebagai mendidik adik-adik kita atau kakak-kakak kita, karena dikarenakan ketika api unggun menyala, di situ ada nilai-nilai pendidikan yang harus kita ambil, kita petik, ya. Jangan nilai negatifnya yang kita petik, tapi nilai positifnya dari api unggun itu. Kemudian api unggun bukan sebagai alat penyembahan atau untuk disembah. Tadi sudah kakak sampaikan. Kemudian pandangan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam dasar dharma pramuka. Ke-1, yakni takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai pada dasar dharma pertama jelas menggambarkan bahwa api unggun bukan untuk disembah-sembah. Oke. Lanjut. Hal-hal yang perlu diketahui dalam api unggun, ya, yang pertama, tempat api. Tempat api unggun biasanya berbentuk lingkaran. Tempat api ini biasanya kita membentuk lingkaran besar, ya, di mana apinya berada di tengah-tengah, ya, seperti gambar di sebelah kanan ini, ya. Kita membentuk lingkaran besar, kemudian api berada di tengah-tengah. Kemudian biasanya diadakan atraksi pendek dan tegas dengan alat seadanya. Jadi biasanya ada atraksi seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian tidak diperkenankan gaduh atau mengeluarkan yel-yel bila mana ada regu yang sedang pertunjukan atau atraksi. Jadi tidak boleh membuat suasana gaduh pada malam api unggun, ya. Kemudian api unggun bukan tempat apa? Api unggun bukan tempat tontonan, tetapi semua harus ikut berpartisipasi, ya. Api unggun bukan hanya dilihat saja, tapi semua yang ada di situ peserta api unggun harus menampilkan sesuatu agar api unggun silaturahmi tetap terjaga dan nilai kekompakan tetap ada. Oke, kemudian nilai pendidikan, ya, pastinya dari api unggun ini kita bisa mempererat tali silaturahmi kita atau tali persaudaraan kita. Kemudian memupuk kerjasama atau gotong royong ketika atraksi, adik-adik di situ akan kelihatan seperti apa kerjasamanya, gotong royongnya. Kemudian menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Kapan lagi adik-adik pramuka bisa merasakan berdiri di depan atau ditonton oleh orang ramai, orang banyak,
Nah, ini adalah salah satunya di Pramuka. Di saat acara api unggun kita bisa memperlihatkan keberanian kita masing-masing atau per kelompok. Kemudian suasana gembira dan bebas. Maksudnya suasana gembira dan bebas, walaupun bebas tapi norma-norma tetap dijaga. Dan juga jangan lupa sistem satuan terpisah itu harus tetap ada. Jangan sampai nanti putra dan putri berkumpul jadi satu. Nanti akan terjadi segala sesuatu yang negatif kalau kita berkumpul-kumpul ya. Apalagi kita di Pramuka ini sendiri mengenal yang namanya satuan terpisah. Kemudian mengembangkan bakat dan kreativitas. Ya pastinya adik-adik nanti ya bakat-bakatnya akan kelihatan di sini. Kakak-kakak sebagai pembina akan melihat, oh ternyata adik ini punya bakat menyanyi, punya bakat menari, punya bakat sulap. Nanti akan kelihatan bakat-bakatnya di sini. Kemudian memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton pastinya, karena bagi penonton harusnya bersikap menunggu teman-temannya yang tampil. Sebagai penonton yang baik ya diam, jangan ketika temannya tampil ikut juga ribut di lingkaran seperti itu. Lanjut. Nah, ini bentuk penyusunan api unggun ya adik-adik. Kemudian ada bentuk piramida segitiga. Kayu disusun segitiga sama sisi, makin ke atas segitiganya semakin kecil, sehingga di tengah tumpukan kayu terdapat rongga. Di rongga tersebut ditaruh bahan yang mudah terbakar, misalnya jerami, sekam yang sudah disiram minyak tanah dan sebagainya. Jadi harus ada bahan yang mudah terbakar ya di dalam api unggun ini, karena jika kita tidak menyimpan atau meletakkan benda-benda yang mudah terbakar di dalamnya, maka api unggun ini akan susah menyala nantinya. Rongga inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber api yang pertama baca untuk dinyalakan. Model ini biasanya dibutuhkan awat kecil, bendrat, untuk menjaga agar tumpukan kayu tidak roboh. Bisa digunakan tali atau kawat ya, supaya bentuk segitiga ini tidak roboh. Ini ya, ini adalah bentuk piramida segitiga. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk piramida bujur sangkar ya. Bentuk piramida bujur sangkar. Model yang kedua adalah piramida bujur sangkar. Pada dasarnya membuat piramida bujur sangkar caranya sama dengan bentuk piramida segitiga. Yang membedakan terletak pada bentuk-bentuk penyusunannya berupa bujur sangkar. Perlu diingat bahwa model penyusunan piramida adalah model yang semakin ke atas semakin runcing, mengerucut. Model bujur sangkar dalam penataan kayu umumnya ditidurkan, tidak disusun ke atas. Lihat gambar biar lebih jelas. Oke, kita lihat gambar. Adik-adik lihat ya gambarnya ya. Halo? Lihat gambarnya? Enggak, Pak. Lihat. Kelihatan. Enggak ada, Pak. Kecil ya? Enggak ada, Pak. Oh gitu. Ada, Pak. Ada. Oh. Dari tadi. Presentasi. Oke. Nah, ini kelihatan. Adik-adik? Ada kelihatan? Kelihatan. Ya? Kelihatan. Ya, kelihatan. Dari tadi enggak kelihatan ya? Enggak. Ya. Tidak kelihatan. Tidak kedengaran, Pak. Suara kecil. Tidak kedengaran. Suaranya itu volume suaranya. Volumenya yang besarkan. Volumenya yang dibesarkan kalau tidak kedengaran. Karena di sini sudah kedengaran semua.
yang kita ingin dipakai nanti atau dibuat sekalipun atau pernah mengambil gambar dari. Oke, ini kelihatan ya? Lebih kelihatan ya? Kelihatan. Yang paling penting adalah Oke. apa yang dilakukan. Kan kemudian ketika kita melakukan yang lain menyampaikan yang belajar samping apa Oke, kita ulang ya bentuk penyusunan api unggun. Yang pertama bentuk piramida segitiga ya. Kelihatan ya gambarnya ya? Ya, Pak. Adik-adik? Ya, Pak. Oke. Kayu disusun segitiga sama sisi, semakin ke atas segitiganya semakin kecil. Sehingga di tengah tumpukan kayu terdapat rongga, di rongga tersebut ditaruh bahan yang mudah terbakar, misalnya jerami, sekam yang sudah disiram minyak tanah dan sebagainya. Kemudian rongga inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber api. Yang pertama, baca untuk dinyalakan. Model ini biasanya dibutuhkan awat kecil atau bendrat untuk menjaga agar tumpukan kayu tidak roboh. Boleh menggunakan kawat. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti ini ya, adik-adik. Ini adalah bentuk piramida segitiga. Ini bentuk penyusunan api unggun. Yang pertama bentuk piramida segitiga. Selanjutnya bentuk piramida bujur sangkar. Model yang kedua adalah piramida bujur sangkar. Pada dasarnya membuat piramida bujur sangkar caranya sama dengan bentuk piramida segitiga. Yang membedakan terletak pada bentuk-bentuk penyusunannya berupa bujur sangkar. Perlu diingat bahwa model penyusunan piramida adalah model yang semakin ke atas semakin runcing atau mengerucut. Model bujur sangkar dalam penataan kayu umumnya ditidurkan, tidak disusun ke atas. Lihat gambar biar lebih jelas tentang susunan kayunya. Ya, seperti ini. Ini bentuk piramida bujur sangkar. Yang kedua. Kemudian kita kembali ke yang ketiga, bentuk pagoda tegak. Bentuk pagoda tegak memungkinkan percampuran kayu basah dan kayu kering. Sebab dibentuknya ini modelnya kayu basah dan kayu kering ditata tegak. Jadi kalau kita ketika itu gerimis, hujan gerimis, kita bisa menggunakan bentuk pagoda tegak. Pertama-tama kita membuat gawang terlebih dahulu sebagai tempat penyandar kayu dari bahan yang tidak mudah terbakar. Lalu kayu disandarkan pada gawang, misalnya kayu atau bambu basah. Dalam rongga antar kayu ditaruh bahan bakar yang mudah terbakar. Ini contohnya ya, kecil ya. Jadi bentuknya berdiri tegak. Pagoda, namanya bentuk pagoda tegak. Kemudian yang keempat, bentuk pagoda roboh. Bentuk pagoda roboh adalah bentuk yang paling sederhana yang mungkin saja sering pembaca mempraktekkan ketika membakar kayu. Tetapi tidak menyadari bahwa bentuk tersebut adalah bentuk pagoda roboh. Seperti apa bentuknya? Cara membuatnya, kayu kering ditetapkan di tanah, ujung-ujungnya bertemu di tengah, sehingga pangkalnya di luar membentuk lingkaran. Agar ujungnya cepat terbakar, di tempat pertemuan tersebut dapat dibuat lubang dan diberi bahan bakar yang mudah terbakar. Seperti apa pagoda roboh? Nah, seperti ini. Ini yang umumnya biasa kita gunakan saat api unggun ya, berbentuk pagoda roboh. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bentuk kursi. Bentuk kursi adalah bentuk api unggun yang mungkin saja pembaca jarang temui. Sebab bentuk ini biasanya digunakan apabila angin bertiup kencang dari satu arah. Langkah membuatnya pun tidak terlalu sulit ataupun rumit, namun sedikit memerlukan kesabaran. Cara penyusunannya dua kayu basah dipancangkan agak berjauhan dan agak condong ke belakang. Setelah tiang pemancang api unggun sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun kayu-kayu hingga membentuk kursi. Contoh seperti ini, ya. Ini adalah bentuk kursi. Oke, terima kasih adik-adik. Itu adalah materinya. Nah, kemudian kita kembali ke kamera. Masing-masing nyalakan kameranya.
Adik-adik, sudah dinyalakan kameranya? Oke. Nyalakan semua kameranya. Kakak mau lihat. Kakak sudah menyimpan absen, ya, sudah memberikan absen di ruang chat atau ruang pesan. Nanti adik-adik bisa masuk ke ruang pesan untuk absen. Baik, sebelum absen, adik-adik, ada pertanyaan tentang api unggun? Atau ada yang mau ditambahkan? Nyalakan kamera. Ini lagi absen semua ini. Kita tunggu sebentar. Ini lagi pada absen kayaknya nih. Setelah bergabung di pada sebelas, kami mendorong youtuber yang melakukan ini absen. Masing-masing kuartil klik linknya, Dek. Adik-adik, klik linknya. Ada link di situ, diklik. Diklik linknya untuk absen. Ya. Terjadi bencana di satu lokasi kemudian komposisi di mana yang nanti akan melakukan segera. Oke. Kemudian tolong mungkin kakak menyiapkan satu form. Ini link absen. Ada sekarang nama. Jadi apa siapkan videonya warna. Adik-adik ada pertanyaan tentang api unggun? Kalau tidak ada, kakak yang bertanya. Adik-adik ada yang mau bertanya tentang api unggun? Dinyalakan saja mic-nya kalau mau bertanya. Sebenarnya yang diminta itu adalah format yang penting Ada yang mau bertanya? Adik-adik, kenapa tidak ada yang mau nyalakan kameranya nih? Nyalakan adik-adik kameranya. Hanya satu kamera yang nyala. Adik dia Lestari. Selain adik dia tidak ada yang nyala. Kenapa hanya adik dia Lestari memang lazimnya belum ada, 27 harusnya 100 lebih. Ada yang baru masuk. Sudah nyala. Hah? Oh, iya. Halo adik-adik, ada yang mau bertanya? Adik-adik, ada yang mau bertanya? Enggak ada. Kalau enggak ada, kakak yang bertanya ya. Kakak bertanya ya. Oke. Coba yang tahu fungsi dari api unggun itu apa saja? Coba. Fungsi api unggun. Ayo adik-adik, fungsi api unggun. Yang menjawab nyalakan mic-nya. Menjaga diri dari Adik-adik, fungsi api unggun. Ya? menjaga diri dari binatang buas.
melaksanakan diri. Ya, Itu aja. enggak kedengaran, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Jawabnya satu-satu adik-adik. Jadi satu ya. Kameranya cukup. Menjaga diri dari binatang. Iya, menjaga diri dari binatang buas. Apalagi? Yang kedua, Menghangatkan badan. ya, Menghangatkan badan. ya sebagai hangat badan ketika malam hari. Ketiga, Untuk memasak. Untuk membakar. ya bisa untuk memasak ya, malam hari ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, Jangan bahaya. Bahaya. apa? Yang kelima, Keadaan bahaya. Menerangkan. ya sebagai bahan penerangan. Yang keenam, Kayak di kompor kamu. Masak. Sudah, tadi sudah sebagai bahan bakar. Nah, kemudian yang keenam, Acara keagamaan. ya, sebagai Ya. ya yang keenam membuat tali silaturahmi. Yang ketujuh, membentuk kompakan. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Adik-adik, pertanyaan kedua. Oh iya, adik Solik. Ya gini aja, adik-adik. Yang mau menjawab boleh angkat tangan ya. Yang mau menjawab boleh angkat tangan ya. Angkat tangan, tombolnya ada di sebelah kanan bawah ya. Api unggun biasanya dinyalakan pada saat titik-titik hari. Malam. Hari. Malam hari. Nah, sekarang sebutkan berapa bentuk. Sebutkan bentuk-bentuk dari api unggun. Bentuk yang pertama. Segitiga. Bujur sangkar. Bujur sangkar. Yang kedua. Segitiga. Jangan angkat tangan. Ya, adik Herina. Anjing banget. Bentuk-bentuknya? Pagoda robo. Pagoda robo. Ya, pagoda robo. Kemudian yang kedua, ketiga. Kursi. Yang keempat. Pagoda. Yang keempat. Piramida. Pagoda apa? Pagoda apa? Bentuk seperti kursi. Kursi ya. Berbentuk piramida. Piramida. Bujur sangkar. Jadi Mati itu bujur sangkar. oke, adik-adik, untuk soal hari ini ya,
untuk soal hari ini atau rangkuman hari ini tentang api unggun dibuat jadi satu, ya, dibuat jadi satu di dalam lembaran di bukunya, kemudian difoto, ya. Nanti rangkuman dari penjelasan kakak tadi dibuat di dalam bukunya, kemudian difoto, dikirim ke kakak. Kakak tidak mau fotonya hanya seperti ini, misalkan difoto lembarannya saja, tapi kakak mau nanti, ya, adik-adik bisa lihat ke kamera semua. Kakak bisukan dulu semua, oke. Oke, nanti adik-adik boleh, kakak hilangkan layarnya dulu. Oke, ini adik-adik, nanti adik-adik foto seperti ini ya, seperti kakak pegang sekarang. Adik-adik foto rangkumannya adik-adik betul-betul jelas, ya, dengan foto wajahnya. Jadi wajahnya memegang atau seperti ini ya, adik-adik ya, langsung memegang bukunya. Jadi rangkumannya diperlihatkan. Kakak mau lihat, difotokan, dikirim ke WA kakak, ya, dikirim ke WA kakak, WhatsApp pribadi ya, dikirim ke pesan pribadi. Paham ya? Paham, Pak. Siap, Om. Adik-adik paham? Kak. Ya, boleh sekarang difoto. Paham. Atau nanti setelah ini ya, difoto, pegang rangkumannya, buku rangkumannya. Kakak mau lihat rangkumannya juga jelas ya. Jangan sampai nanti difoto tulisannya tidak kelihatan atau kabur, ya. Betul-betul kelihatan, diperlihatkan, ya. Jadi kelihatan tulisannya. Ya, kakak kan belum pernah lihat tulisannya adik-adik sini. Jadi kakak mau lihat seperti apa tulisannya. Baikkah atau carut marut kah? Ya, paham ya adik-adik ya? Ya, Pak. Siap, paham. Oke. Paham. Kita punya waktu masih ada. Ada yang mau bertanya masalah materi kemarin? Materi kemarin? Ada yang mau bertanya materi kemarin? Ada yang sudah mengumpulkan? Atau yang ikut di sini hari ini sudah dikumpulkankah yang kemarin kerjaan Sudah. dari kakak? Sudah, Pak. Sudah. Ya, ini ya adik-adik ya, video kakak tentang pramuka bisa diakses di YouTube. Nama akunnya Sahril Scott, ya. Ya, silakan nanti adik-adik bisa dibaca di pesan, ada pesan yang kakak kirim. Nah, nanti adik-adik bisa melihat materi-materi, apalagi materi yang kemarin ya, materi tali temali, materi pioneering, materi semapur, materi sandi, itu bisa dilihat kembali di YouTube kakak ya. Nama YouTube-nya ya, Sahril Scott. Jangan lupa dilihat kembali, karena kemarin masih banyak yang tidak paham dengan simpul-simpul, ya, terutama simpul. Kemudian mungkin kesempatan ini kakak mau menyampaikan, adik-adik yang berminat masuk ke regu inti, ya, adik-adik yang minat masuk ke regu inti, silakan mendaftarkan diri ke kakak. Nanti kakak masukkan di dalam grup regu inti. Regu inti ini kakak bentuk untuk persiapan lomba-lomba yang akan dilaksanakan oleh kuartir cabang, kuartir daerah maupun kuartir nasional. Nanti adik-adik yang berminat atau yang mempunyai keahlian nanti bisa mengikuti grup regu inti, ya, atau mendaftarkan diri langsung ke kakak atau ke Amadai. Nanti kita bentuk regu inti. Karena mengingat di bulan
bulan 7 nanti, bulan 7, 8, 9, dan 10, itu akan padat sekali kegiatan. Apalagi ya yang paling bergengsi mungkin di SD ada adik-adik yang sudah pernah mengikuti atau ada yang belum pernah mengikuti. Kakak sampaikan bahwa lomba tingkat akan dilaksanakan pada bulan 9. Bulan 9, antara bulan 9, 10, 11. Nanti akan dilaksanakan di Kuarcap. Jadi adik-adik harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Nah, kita juga harus mempersiapkan diri mulai dari yel-yel, terus dari baris berbaris, mulai dari sandinya, semapurnya, pioneringnya, nanti kita bentuk di situ ya. Karena yang berkesempatan untuk mengikuti lomba tingkat 5 ya, lomba tingkat 5 itu lomba tingkat nasional yang dilaksanakan di Cibubur, itu yang berkesempatan mengikuti adalah kelas 7. Ya, kelas 7 yang berkesempatan. Kalau kelas 8 dan kelas 9 sudah tidak sempat lagi karena dilaksanakan tahun depan ya. Adik-adik ya, jangan lupa. Pak, kita Jangan lupa yang mau bergabung nanti silahkan di japri ya atau dikirim pesan pribadi. Paham ya? Oke, paham. Kak Made ada yang mau ditambahkan? Kak Made ada yang mau ditambahkan? nggak ada, Kak. Ya, Kak Made ini diam-diam ini. Nah, ada yang mau menambahkan? Adik-adik, ada yang mau menambahkan? Ya, kesempatan adik-adik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan nasional banyak sekali ya. Ada jambore nasional, ada lomba tingkat, kemudian ada jambore dunia. Kita masih menunggu kabar pandemi. Kalau pandemi selesai, kemungkinan nanti akan ada kegiatan jambore dunia. Tapi kalau pandemi belum selesai, maka tidak akan ada jambore dunia. Untuk saat ini yang sudah direncanakan hanya sampai tingkat jambore nasional. Oke, baik. Itu saja ya yang kakak bisa sampaikan hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan. Ya, yang selalu keluar-keluar ya tetap di rumah saja. Apalagi lagi pandemi. Kalau guru-gurunya tetap ke sekolah, siswanya belajar di rumah. Ya, keluar harus menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Paham adik-adik? Siap, paham. Iya, ya, paham. Nanti kakak ketemu berkerumunan, kakak marahin ya. Gak apa-apa ya, dimarahin ya. Iya, Kak. Baik, itu saja kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Salam pramuka. keluar. Dah, boleh keluar. Mudah-mudahan juga